Selamat datang anak-anak. Pasti selama masa pandemi ini kalian merasa bosan karena tidak bisa kemana-mana. Untuk mengobati rasa rindu kalian, hari ini kita akan jalan-jalan bersama. Kira-kira kemana ya? Hari ini kita akan jalan-jalan ke kota artikel. Ada yang tahu di mana itu kota artikel? Seperti apa ya kira-kira kota artikel itu? Langsung saja yuk kita mulai. Jangan lupa sambil berjalan-jalan kita juga harus menyelesaikan misi bersama. Misinya adalah sebagai berikut. Ini adalah peta yang akan kita lewati. Pertama kita akan berkeliling di wilayah unsur kebahasaan artikel. Kemudian dilanjutkan berkeliling ke wilayah langkah menyusun artikel berdasarkan fakta. Sebelumnya jangan lupa untuk mempersiapkan hal-hal berikut. Pertama, pastikan kalian telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu artikel. Kemudian yang kedua, ingat kembali apa itu fakta dan opini yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Jika sudah siap, mari kita mulai jalan-jalannya hari ini. Pemberhentian pertama adalah wilayah unsur kebahasaan artikel. Ada beberapa unsur kebahasaan dalam artikel ini sebenarnya. Antara lain yang pertama adalah kata keterangan atau adverbia. Ada yang tahu apa itu adverbia? Adverbia merupakan kata keterangan yang menjelaskan verba atau kata kerja, adjektiva atau kata benda, atau menjelaskan adverbia lainnya. Adverbia ini memiliki jenis yang bermacam-macam. Akan tetapi dalam artikel ini adverbia yang muncul adalah adverbia frekuentatif. Kenapa hanya adverbia frekuentatif saja? Hal ini karena dalam artikel dibutuhkan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan adverbia frekuentatif ini. Adverbia frekuentatif merupakan adverbia yang menggambarkan makna, sehubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya suatu hal. Contohnya seperti kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu, dan masih banyak contoh adverbia frekuentatif lainnya. Berikut ini adalah penggalan artikel yang mengandung adverbia. Unsur kebahasaan yang kedua dalam artikel yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Jenis konjungsi itu sangat bermacam-macam, tetapi untuk konjungsi yang biasanya ditemukan dalam artikel itu yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi atau konjungsi kronologis. Kemudian yang kedua adalah konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, yaitu konjungsi kausalitas. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Selain itu ada juga konjungsi yang menyatakan harapan atau tujuan, dan yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan atau perbandingan. Berikut ini adalah contoh kutipan artikel yang mengandung konjungsi. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kosakata. Ada beberapa hal yang mendasari penggunaan kosakata dalam artikel ini. Yang pertama adalah menggunakan kosakata yang akurat dan fenomenal sesuai dengan isu yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu juga menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya misalkan ketika kita membicarakan tentang COVID-19, maka istilah teknis yang muncul adalah kata virus, bakteri, pola makan, temperatur, dan kosakata lainnya.
Kemudian dalam artikel juga menggunakan kosakata persuasif untuk meyakinkan pembaca seperti kata sebaiknya, hendaknya, harus, perlu, selain itu, dan masih ada kosakata yang lain yang sifatnya untuk mempengaruhi pembaca atau bersifat persuasif. Wah, ternyata kita sudah sampai di tengah perjalanan. Bagaimana perasaan kalian setelah melewati wilayah unsur artikel? Masih kurang jelas? Jika kalian sudah cukup mengerti, mari kita lanjutkan perjalanan menuju wilayah konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Apakah kalian masih ingat jenis-jenis artikel? Meskipun setiap jenis artikel memiliki ciri khusus, kita masih dapat melihat kesamaannya, yakni mulai dari merangkai bentuk, melakukan penelitian, sampai dengan menulis dan menyunting hasil tulisan. Sebelum kita melihat langkah-langkah untuk menyusun artikel, ada baiknya kita telusuri terlebih dahulu bersama pola pengembangan artikel yang sering muncul. Ada beberapa pola pengembangan artikel. Yang pertama adalah pola pemecahan topik. Pola ini memecah atau membagi topik menjadi beberapa bagian, berupa subtopik atau subbagian yang lebih sempit atau lebih kecil. Kemudian dari bagian-bagian itu nanti akan dianalisis masing-masing. Pola ketiga adalah pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, berkesinambungan, keberlanjutan bagaimana suatu kejadian itu terjadi. Biasanya dipaparkan secara runtut dan runut. Kemudian pola selanjutnya adalah pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan pribadi, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Selanjutnya adalah pola pembandingan. Pola ini membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik, lalu menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Kelima pola pengembangan artikel ini dapat digunakan untuk pegangan dalam melakukan proses penulisan artikel. Nah, mari kita mulai membahas langkah-langkah menyusun artikel. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Ambillah topik yang paling dekat dengan kalian dan tentu saja aktual serta fenomenal yang sedang berkembang di masyarakat. Setelah menentukan topik, tentu saja menentukan ide. Ada banyak cara untuk menentukan ide ini, misalnya dari pengalaman pribadi, bidang atau keahlian yang kita kuasai, atau kegiatan sehari-hari, dan sebagainya. Setelah menentukan ide ini, pastikan kalian tahu sasaran atau tujuan penulisan artikel. Pastikan pembaca dapat mengidentifikasi alasan atau tujuan dalam artikel tersebut. Biasanya, tujuan penulisan artikel disampaikan secara tersirat. Tujuannya bisa bersifat mengajak, menghibur, menginformasikan, atau bahkan mengekspresikan sesuatu hal kepada pembaca. Yang selanjutnya tentu saja mengumpulkan bahan dan referensi pendukung, termasuk juga fakta apa saja yang akan membantu kita membahas isu yang sedang dibahas ini. Maka dalam hal ini pastikan kamu mencari referensi dan sumber yang sesuai dengan topik sebanyak-banyaknya dan tentu saja kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Temukan sumber dan referensi yang disertai data-data akurat agar artikel yang ditulis bisa semakin berkualitas. Selanjutnya adalah menyusun kerangka atau merancang kerangka. Caranya dengan menuliskan poin-poin penting yang akan disusun di artikel yang akan kamu tulis. Setelah itu, kembangkan poin-poin tersebut menjadi tulisan yang menarik. Yang terakhir, setelah artikel selesai ditulis, kemudian artikel silahkan untuk dibaca ulang. Membaca ulang artikel bisa memudahkan menemukan kesalahan kecil yang mungkin terjadi dan dapat mengoreksinya. Contohnya kesalahan penulisan, tanda baca, relevansi kaidah kebahasaan artikel, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Kita sudah melewati dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah unsur kebahasaan artikel. Kemudian yang kedua adalah mengkonstruksi artikel opini dengan memperhatikan fakta dan juga unsur kebahasaan. Sekian jalan-jalan kita hari ini. Apabila masih ada beberapa bagian yang belum kalian ketahui atau belum jelas, silahkan kalian bisa menanyakannya.
Terima kasih, sampai jumpa.